Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Secercah asa untuk Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta dari PDIP dan PKB. Ini menarik begitu kan ya. Tanda-tandanya walaupun kader PKB mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak mendukung Anies Baswedan, rasa-rasanya masyarakat sudah melihat bahwa aspirasi dari akar rumput apalagi DPW Jakarta mengusung Anies Baswedan itu sudah nampak di depan mata begitu kan. Saya kira tergantung dari PKB-nya. PKB dengan PDIP saya kira akan berkoalisi. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan ya. Kalau di DKI Jakarta mereka tidak berkoalisi, saya yakin di Jawa Timur PDIP lebih mendukung ya Hovifah begitu. Karena tinggal PDIP dengan PKB, maka PKB juga ditinggal di situ begitu kan ya. Kita lihat saja realitasnya di berbagai daerah, di Jabar misalnya begitu kan ya. Di Jabar apakah PDIP dan PKB akan mereka ada sepakat begitu kan. Tapi kita lihat saja koalisi Indonesia Maju hari ini ya, mereka bergandengan tangan begitu kan. Ya punya kekuatan di situ begitu. Sehingga mereka solid ya. Kalau yang didukung oleh Pak Prabowo ini semuanya ikut begitu kan. Tapi bagaimana untuk ada perlawanan dari beberapa partai lain? Biar apa? Biar kekuatan ini pecah kongsi begitu kan ya. Biar masyarakat tidak fokus itu-itu aja. Makanya saya kira ini yang akan menjadi perdebatan yang cukup panjang begitu di media sosial bahwa antara PKB dan PDIP. Ya kalau mereka disatukan ya tidak ada masalah begitu. Ini bagus begitu kan ya, untuk melawan kepentingan para Kim ya, apalagi Kim Plus muncul ya. Makanya saya kira ini bagus begitu kan ya. Di Jawa Timur ya mereka bersatu PDIP dan PKB. Di Jabar ya mereka bersatu PDIP PKB. Di Jawa Tengah PKB dan PDIP bersatu. Kalau kekuatan 4 di Jawa ini menang begitu kan ya, wassalam ya. Kim ini ya wassalam begitu kan. Kita akan melihat bahwa kekuatan dari PDIP dan PKB bukan tidak mungkin akan mengusung presiden nantinya begitu. Itu bagus begitu kan ya. Makanya inilah secercah asa untuk Anies Baswedan ya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Semoga Caimin tidak melupakan video ini ya, keakraban yang tidak boleh dilupakan dan Pak Anies memberikan warna baru pada Pilpres kemarin. Dan ingat warga Jakarta masih membutuhkan sosok Abah Anies Baswedan ya. Ini kan ya video-videonya sangat ngeri-ngeri banget di situ begitu kan. Ya bagus ya. Ya inilah politik yang ada saat ini begitu. Makanya saya kira ini yang menjadi luar biasa PKB dengan Caimin ya, terus kemudian dengan pendukung-pendukung mereka efeknya sangat luar biasa ya. Saat debat kemarin wah ini luar biasa begitu. Nah kalau Anies ya gimana begitu ini ya. Yang dikhawatirkan adalah muktamar abal-abal PKB tandingan versi PBNU dalam waktu dekat ini berbarengan dengan reshuffle Menkumham Yasona Lawli ya. Bahkan bila itu terwujud, PKB versi Caimin bakal diambil alih dan langsung disahkan oleh Menkumham, baru pilihan rezim. Sirna sudah dukungan PKB kepada Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja bahwa dengan adanya seperti itu, maka saya kira juga tidak bisa begitu kan. Karena PKB ini punya ADART ya. Kalau mereka mau mengambil alih ada PKB tandingan, saya kira ya basis-basis Islam, partai Islam yang kemudian menjadi acuan bagi kita, itu mau berlabuh ke mana? P3 sudah seperti itu, tidak lolos di parlemen, yang diharapkan padahal di masyarakat mulai dihancurkan satu persatu begitu partai-partai Islam ini begitu. Yang kedua adalah PKS, sekarang sudah tidak tahan menjadi oposisi. Dulu mengkritik dinasti politik seorang Jokowi, dulu mengkritik bagaimana oligarki ya, kepentingan-kepentingan itu, dulu mengkritik bagaimana ya dinasti politik yang ada. Ya sekarang kita lihat saja malah PKS-nya sebagai partai Islam ya malah mendukung dinasti politik, memberikan leluasa kepada itu begitu kan. Seperti contoh Bobby yang sekarang ini justru bergabung ke Koalisi Indonesia Plus. Apa yang mau diharapkan kalau bukan PKB? Nah ini yang kita lihat begitu kan. Partai Islam yang diharapkan cuma PKB hari ini. Ya walaupun mereka berkoalisi dengan Pak Prabowo, ya mau bergabung. Tapi kan akar rumput harus didengarkan juga begitu. Kalau itu tidak didengarkan, wassalam, partai Islam sudah tidak ada lagi yang diharapkan. Ya orang-orang Islam sudah mengharapkan partai basisnya adalah basis Islam. Ya sudah tidak bisa diharapkan begitu. Apa? Jadi artinya apa? Saya
memberikan satu statement seperti ini agar bahwa partai Islam itu tetap eksis begitu kan. Kalau seperti ini banyak yang kecewa masyarakat Indonesia. Lama-lama PKB tidak lolos. PKS saya kira menjadi ancaman di tahun 2029. Masyarakat tidak akan memilih PKS ya. Kalau tidak ada partai Islam di parlemen, kekuatan Islam kita seperti apa? Dan itu pertanyaannya begitu kan. Makanya masyarakat ya sebagai sebagai warga negara yang baik, rasional, sebagai mayoritas Islam, kita harus berpikir secara jernih begitu kan ya. Ya kita tidak tahu, banyak para ulama pre-kiai juga main ya terkait dengan politik yang ada begitu kan ya. Makanya sangat-sangat disayangkan ya. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi coba? Ini tanda tanya P3 sudah mau bergabung kepada Koalisi Indonesia Plus begitu kan. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Ini secara asa untuk Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta dari PDP dan PKB. Mari kita baca. Peluang Anies Baswedan untuk maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 kian meredup, utamanya setelah Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Nasional Demokrasi Nasdem atau partai yang dulu menggadang Anies sebagai kandidat usungan mereka mulai membelot bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Kipres pengusungnya Ridwan Kamil ya. Lantas seperti apa Kens Anies Baswedan ya? Secara asa untuk Anies Baswedan ini. Secara untuk Anies Baswedan ada bila Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDP berkenan memboyong mantan Gubernur Jakarta itu dari periode 2014-2023 itu. Sejauh ini PDIP memang belum mengumumkan kandidat yang akan ditarungkan di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Dalam pengumumannya, calon kepala daerah gelombang pertama pada Rabu lalu, partainya Megawati Soekarno Putri itu bahkan belum memutuskan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur, disingkat ya Cagup Cawagup untuk 4 provinsi utama Pulau Jawa, termasuk Jakarta. Partai Banteng Moncong Putih tengah membaca situasi politik itu. Lobby-lobby PDP dengan PKB usung Anies. Majalah Tempo edisi Ahad 11 Agustus 2024 dalam artikel lobby-lobby koalisi PDP PKB mengusung Anies Baswedan di Jakarta melaporkan Hasto menemui Ketua Umum atau Ketum PB ya PKB ya Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat malam 2 Agustus 2024. Perwakilan PDP itu mengaku membuka peluang koalisi dengan PKB dalam Pilkada Jakarta. Wah, ini bagus begitu ya. Mari kita dengarkan aja. Adapun Hasto dengan datang Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW PDP Jawa Timur Said Abdullah, kabarnya begitu kan ya. Dia datang, ya saya bacakan. Pertemuan itu digelar setelah tersiar kabar bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu Ketum Partai Nasdem Pak Surya Paloh pada hari yang sama. Jokowi kabarnya meminta Surya Paloh menarik dukungan partainya untuk Anies Baswedan. Tanpa Nasdem peluang Anies menjadi Cagup Jakarta meredup. Wah, ini rupanya begitu kan ya. Ternyata bisa saja ada intervensi begitu kan kepada Partai Nasdem. Sehingga ya tarik untuk tidak mendukung Anies Baswedan ditarik kembali begitu kan. Seolah-olah seperti itu. Siapa di balik ini semua? Ya, siapa lagi pertemuan Pak Surya Paloh dengan seorang Jokowi begitu. Ingat, Partai Golkar sudah dipreteli begitu. Mari kita lanjutkan ya. Terus kemudian pada Jumat malam itu Hasto meminta Muhaimin tetap mengusung Anies. Pengurus pusat PKB memang belum mengeluarkan sikap resmi, tapi PKB Provinsi Jakarta telah mendeklarasikan Anies ya pada 12 Juni 2024. Saat bertemu dengan Anies di Aceh ya Juni 2024, Muhaimin pun menyatakan mendukung pasangan di dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 itu. Cagup Jakarta harus mengantongi dukungan partai berkoalisi, partai yang punya 22 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jumlah itu setara dengan 20% atau 106 kursi di DPR ya, di DPRD di Jakarta. Bahkan ya di DPRD ya di Jakarta tak ada partai yang bisa mengajukan kandidat gubernurnya ya sendiri. PKB memiliki 10 kursi dari DPRD Jakarta sedangkan PDP 15 kursi ya. Ini sudah cukup. Saya kira sudah cukup lebih begitu. PDP dan PKB intent komunikasi dengan koalisi. Wakil Ketua Umum ya PKB Jazilul Fawaid juga mengakui bahwa partainya ya intent berkomunikasi dengan PDP. Keduanya partai tengah mencocokkan pasangan calon kepala daerah ya di tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota. Untuk Pilkada Jakarta, kata Jazilul, partainya perlu ya waktu untuk memutuskan kandidat itu, ya termasuk pertimbangan keputusan pengurus PKB Jakarta mengusung Anies Baswedan.
Beberapa petinggi dari dua partai itu bercerita bahwa PDIP akan mengajukan cawagup itu berduet dengan PKB di Pilgub Jakarta. Ya, dua kandidat PDIP yang muncul adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang juga mantan Wali Kota Semarang, ya, Hendrar Prihadi, dan Ketua Bidang Kebudayaan PKB PDIP ya sekaligus ex-Gubernur Banten yaitu Rano Karno. Bahkan PDIP cuma bisa dengan PKB kabarnya, ya. Ya, siapa tahu dengan Nasdem juga begitu. Ini kan semakin menarik begitu, membuka seluas-luasnya. Para petinggi PDIP ya setelah diwawancarai begitu ya diwawancari oleh tim ya bercerita bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka peluang mengusung Anies Baswedan. Syaratnya PDIP bisa berkoalisi dengan PKB, kerjasama dengan PKB yang dianggap memenuhi unsur hijau atau agamis ya. Hal itu diamini Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif yaitu Dede Yufri Sitorus ya. Bahkan ya PDIP juga menyiapkan skenario mengajukan kadernya sebagai Cagup ya Jakarta ya. Hasto menuturkan salah satu nama itu adalah Sekretaris Kabinet ya Pramono Anung. Hasto pernah berdiskusi dengan Megawati mengenai Pramono dalam perjalanan menuju ND atau Nusa Tenggara. Apakah Anies ya bakal diusung PDIP? Sejauh ini ya secerca asa itu masih ada. Dede terus menyebutkan partai bakal mengumumkan cagup-cagup Jakarta pada detik-detik akhir ya di daftar pada saat pendaftaran. Bakal yaitu 27-29 Agustus 2024 ya, injury time lah ya. Last minute yang dimainkan. Biasanya Partai Nasdem main-main seperti itu begitu. Tapi kita lihat bahwa kalau PKB dengan PDIP mereka bersatu, kekuatan itu saya kira banyak pendukung-pendukung yang ingin mendukung Anies Baswedan, yang ingin mendukung PKB, yang ingin mendukung PDIP. Saya melihat bahwa pendukung-pendukung PKS selama ini begitu, yang hanya simpatisan, saya kira akan mendukung PDIP dan akan mendukung PKB. Termasuk saya akan mendukung PDIP kalau PKS tidak mendukung Anies Baswedan. Karena kita lihat saja bahwa aspirasi itu sebenarnya dari masyarakat ya. Ya karena tidak didengarkan oleh PKS ya silahkan. Kita tunggu saja di tahun 2029. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.